warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar. Mari kita bersyukur hari ini kita bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Mari kita puji Allah dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa Allah. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa kita pada kesadaran baru, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sapa asmanya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang makna Ramadan mengantarkan manusia ke fitrahnya. Perlu saudara-saudara atau anak-anakku ketahui, Ramadan itu 12 bulan. Bulan Ramadan itu 30 hari. Kita sharing ya. Kita sharing. Saya dapat ilmu, saya ingin membagi ilmu ini kepada anak-anakku khususnya yang soleh-soleha, siswa-siswi SMA 1 Karanganyar. Karena apa? Syarat ilmu itu satu masuk akal, yang kedua benar, yang ketiga bermanfaat. Ibu sharing ya. Sekali lagi, Ramadan itu 12 bulan. Bulan Ramadan itu 30 hari. Kenapa dibatasi bulan Ramadan 30 hari? Karena 30 hari itulah kita diberi waktu sama Allah untuk belajar menjadi orang yang takwa. Karena jelaskan, ya ayatnya aja ada. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Apakah orang Islam saja? Tidak. Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita dikasih sama Allah waktu belajar untuk bertakwa selama 30 hari. Kenapa dibatasi? Ya karena kan step by step, pelan-pelan. Pelan-pelan, step by step menuju orang yang takwa. Oleh Allah dikasih waktu 1 bulan. Gampangnya begini sayang, saudara-saudaraku yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi. Gampangnya begini, bulan Ramadan itu ibaratnya kita latihan. Jadi kalau istilah perang itu 1 bulan itu latihan. Kalau yang namanya latihan perang, nggak ada yang mati, nggak ada yang kalah. Pasti menang semua. Karena latihan. 11 bulan itulah perangnya. Kalau sudah perang, pasti ada yang kalah. Begitu juga dengan bulan Ramadan. 1 bulan kita latihan, nggak ada yang kalah. Menang semua. Untuk menjadi orang yang takwa, dilihat 11 bulan ke depannya. Itu yang maksudnya bulan Ramadan dikasih waktu 1 bulan. Untuk menuju orang yang takwa. Harus kita ingat juga. Ciri-ciri orang takwa. Itu diantaranya ada 5. 1 mohon ampun.
memaafkan, berbuat baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kemudian menahan amarah. Yang kelimanya, kalau berbuat keji, kita selalu ingat dan akhirnya tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itu ciri orang yang takwa. Puasa, Allah menyuruh kita puasa untuk menjadi orang yang takwa. Makanya oleh Allah dikasih waktu sebulan kita belajar. Sekali lagi, belajar. Ibarat perang, kita baru latihan. Nggak ada yang kalah. Sekali lagi ya, saya ingatkan, menang semua di latihan mah. Tapi pada saat terjun perang, pasti ada yang kalah. Begitu juga dengan Ramadan. Karena Ramadan itu 11 bulan, maaf 12 bulan. Bulan Ramadan 30 hari. Kebanyakan, bahkan Nabi juga pernah bilang bahwa kebanyakan orang itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Tidak tahu tujuannya Allah menyuruh puasa itu apa. Sama dengan Allah menyuruh sholat, kemudian zakat, kemudian syahadat. Itu semuanya puasa, itu semuanya untuk menjadi orang yang tatakun. Itu Allah nyuruh, tapi nggak semuanya tahu tujuannya. Yang tahu sholat adalah kewajiban, bisa melaksanakan beres. Nggak tahu itu tuh untuk menuju orang yang. Nah, di saat ini, kesempatan ini, saya Ramadan menjelaskan tentang Ramadan mengantarkan manusia ke fitrahnya. Fitrah itu suci, oke. Maka sering diibaratkan kalau orang fitrah kembali ke fitrahnya, orang yang suci diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu kan mindset kita, Bu, Pak, anak-anakku. Selama ini kita begitu. Yang namanya fitrah itu suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Padahal bayi itu hanya berpindah dari alam rahim menuju tadi ke dunia. Jadi bayi itu berpindah proses. Berpindah kemana? Ya tadi yang tadinya di alam rahim ke dunia. Begitu juga dengan fitrah. Kenapa? Kalau kita ke fitrahnya, di sini fitrah itu original, asli. Manusia yang sebenarnya itu adalah original, asli. Kalau kita dari Ramadan, kita ke fitri, maka kembali ke fitrahnya, berapa hari kita belajar? 30 hari. Belajar untuk kembali ke fitrahnya. Ke fitrah itu tadi, ke yang aslinya kita sebagai manusia. Ke yang aslinya. Kalau ke aslinya, berarti selama ini kita, khususnya saya. Ini untuk saya ngaji ini. Khususnya untuk saya. Semoga anak-anakku semua, karena tadi yang namanya ilmu adalah masuk akal, benar dan bermanfaat. Silakan dipahami, silakan diambil. Nah, ya. Ini karena ada dua kita manusia. Apa? Perilaku kita, keseharian kita, itu kebanyakan di dua. Ada yang satu masuk akal, maaf, maksudnya menggunakan akal. Ada yang menggunakan doktrin atau dogma. Nu gampang mah kebudayaan, kebiasaan. Kunaon puasa, nahan lapar, ceksa atau gusti dituna, udah dari sananya. Kunaon sholat kewajiban. Emang kewajiban? Iya, dari sananya juga kita mah dulu diajarkannya begitu. Tapi sana tuh pokoknya tiba. Nah, sekarang kita belajar. Karena di Quran itu semuanya menggunakan pakailah akalmu.
Bukan doktrin, bukan dogma. Tapi selama ini kita kebanyakan menggunakannya dogma, doktrin. Yuk kita belajar sedikit di kajian ini, kita belajar menggunakan akal. Kalau kita akan menggunakan akal, berarti yang selama ini kita menggunakan dogma atau doktrin harus dihilangkan dulu. Kalau kita, dogma kita, doktrin kita, kebiasaan kita tidak dihilangkan dulu, nggak akan bisa diterima dengan akal. Nges pokoknya mati dituna. Dari sananya, tiba lagi gitu, di nenek moyang kita itu. Akhirnya kita tidak sampai ke tujuan yang Allah perintahkan, bahwa kita Ramadan, bulan Ramadan yang 1 bulan adalah proses belajar menuju kemana? Ke takun. Menjadi orang yang takwa. Yang seperti apa takwa? Orang yang takwa tadi 5 cirinya. Mohon ampun, memaafkan, berbuat baik di kala lapang maupun sempit, menahan amarah, kemudian kalau berbuat keji kita selalu ingat dan jangan melakukan lagi. Itu sekali lagi saya tambahkan, kenapa 1 bulan? Kok untuk menjadi orang takwa aja, kok Allah menyuruh kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, yang namanya puasa. Kok apa hubungannya ya orang takwa menuju takwa? Oleh Allah kita dilarang untuk, dilarang untuk makan di siang hari, minum. Kok harus puasa? Begini sayang, kenapa Allah menyuruh untuk puasa dan itu dibatasi 30 hari? Karena itu proses. Sekarang, kalau kita puasa, pasti kalian anak-anakku, kalau mau marah aja, nahan. Kalian nggak tahu kan? Selama ini ilmu lamun di bulan puasa tidak boleh marah, karena kalau marah akan batal. Itu yang kita tahu. Karena kita selama ini ngaji hanya taunya 2 tambah 2, 4. Mudah kan? Yang mudah-mudah aja. Begitu dibawa ke akar 16, udah gagaro. Berapa ya akar 16? Apalagi dibawa ke log 10.000. Akan lebih rumit. Jadi kebanyakan kita ngaji itu pakainya yang 2 tambah 2 aja. 2 tambah 2, 4. Udah yang gampang-gampang aja. Padahal kita nggak tahu tujuannya. Yang gampang-gampang itu akhirnya nggak sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Ya kan? 2 tambah 2, 4. Di bawah deh. Kalau akar 16 berapa? Gagaro. Garuk-garuk, mikir. Itulah ngaji. Padahal sama 4. Dibawa ke log 10.000, lebih lagi. Waduh, mana kalku? Padahal 4 juga. Ya. Oke. Kenapa harus puasa? Harus menahan lapar? Tadi kan kita di bulan puasa menahan amarah. Kalau marah berarti batal. Bukan itu maksudnya sayang. Menahan amarah itu, kan ingat, sebulan itu, 1 bulan Ramadan 30 hari, kita belajar untuk menahan amarah tadi oleh Allah. Dilatih. Siang kita nggak makan kan? Oke, kalau anak-anakku mungkin belum begitu cukup untuk finansialnya. Dalam artian karena kalian masih disubsidi oleh orang tua. Bahkan orang tua tidak ngasih uang jajan di siang hari. Tapi untuk kami, para orang tua, untuk kalian juga anak-anakku, nanti kalau jadi orang tua, nih ya, kenapa harus puasa? Tanamkan dalam hati bahwa kita itu siang sama Allah diajaran belajar untuk tidak makan. Uang makan siangnya itu dikasihkan ke siapa? Ke yang membutuhkan. Fakir, miskin, dan sebagainya yang tidak mampu. Berapa hari belajarnya? 1 bulan. Untuk menjalani hidup Ramadan yang 11 bulan. Gitu. Oh, makan siang, saya nggak makan siang. Belajar. Berbagi uang makan siang kita kasihkan ke orang yang membutuhkan. Begitu. Nah, akhirnya
Di bulan Ramadan banyak tadi yang menahan amarah, banyak yang bersedekah, tapi nggak tahu maksud Allah untuk begitu apa. Taunya kalau marah batal. Oh, bulan suci, bulan penuh barokah, maka harus banyak sedekah. Itu yang kita ketahui. Karena kita ngajinya hanya cukup dengan 2 tambah 2, 4. Kita nggak mengkaji yang lebih dalam lagi, mencari esensi. Di mana belajarnya? Sekarang kan sudah ada YouTube. Silakan buka. Saya inspirasi bagus. Ustadz Saiful Karim, silakan buka. Di situ 3 fakir. Kita gali ilmu di situ. Nah, akhirnya bulan Ramadan yang 1 bulan itu kita belajar menahan amarah, belajar bersedekah dengan menyisihkan uang makan siang kita. Gitu. Nanti kalau sudah berhasil, kita kembali ke fitrahnya. Apa fitrah tadi? Ke manusia yang original. Kalau itu sudah lulus belajarnya, kita terapkan di 11 bulan. Awal Ramadan itu adalah 1 Syawal. Harus tahan amarahnya, harus dipertahankan. Berbaginya harus lanjut. Jangan sampai begitu sudah beres bulan puasa, anu pelit kembali lagi pelit. Anu sering marah-marah kembali lagi. Berarti tadi kan di latihannya mah, waktu latihan perang mah aman, gak ada yang kalah, menang semua. Pas perang mah ada yang kalah. Itulah kita Ramadan yang 1 bulan. Saya nggak panjang lebar, anak-anakku, saudara-saudaraku semua. Ini hanya sekilas, karena temanya Ramadan mengantarkan manusia ke fitrahnya. Jadi dengan 1 bulan kita belajar untuk menjadi orang takwa. Setelah beres, maka kita akan kembali ke fitrahnya, ke fitri. Ramadan yang sesungguhnya jadi awali di 1 Syawal. Karena Ramadan adalah 12 bulan. Bulan Ramadan cukup hanya 30 hari. Itu saja, saudara-saudaraku, anak-anakku, soleh-soleha, sharing ibu. Semoga di bulan Ramadan yang 30 hari ini, kita menjalankan, menunaikan, akan ketemu, akan sampai ke tujuan yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang tak takut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.